Nama saya Hotna Siburian, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021, LPTK Universitas Negeri Medan. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja atau UKIN. Selamat pagi anak-ibu. Selamat pagi, Ibu. Kurang semangat. Selamat pagi anak-ibu. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik, Ibu. Buka dulu maskernya depan biar jelas dulu suaranya. Baik, Ibu akan memeriksa dulu siapa saja yang sudah hadir di kelas ini, ya. Devan, Rangga, Cecil, Rika, Vino, Kalista, Naifa, Hadir, Bu. Naya, Hadir, Bu. Indah. Hadir, Bu. Nah, Ibu perhatikan semua sudah hadir di sini. Nah, hari ini kita akan belajar di tema 1 organ gerak manusia. Organ gerak manusia dan hewan. Subtema 1 organ gerak hewan di pembelajaran 1. Nah, Ibu akan menampilkan PPT-nya ya, Ibu. Baik, tadi kita akan mempelajari di kelas 5 semester 1, kelas 5 semester 1, yaitu tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Nah, subtemanya organ gerak hewan di pembelajaran 1. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, doa dipimpin oleh Kalista. Dimulai. Sekarang kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semua berdiri. Baik, kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mudah-mudahan kita lebih semangat ya, Nak Ibu. Nah, hari ini silakan duduk. Hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Ya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, melalui kegiatan membaca teks organ gerak hewan dan manusia, siswa mampu menuliskan ide pokok dalam sebuah paragraf. Dengan menuliskan ide pokok sebuah paragraf, siswa mampu mengembangkan menjadi sebuah paragraf. Yang ketiga, melalui kegiatan
lucu ya, kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Baik, nah sekarang ayo membaca. Situ ada teks bacaan organ gerak hewan dan manusia. Ya, ada teks organ gerak manusia dan hewan. Baca dulu paragraf 1 depan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Paragraf ketiga dibaca oleh Naipa. Jangan ditunjuk ya Naipa. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif merupakan otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan penggerakan. Kerja sama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Paragraf keempat dibaca oleh Cecil. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat penggerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Paragraf kelima dibaca oleh Rika. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, baik. Nah, di dalam teks itu terdapat 5 paragraf, ya. Di dalam teks itu ada 5 paragraf yang tersusun. Ada dia di paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Sekarang tuangkan ide pokok dalam paragraf di atas ke tempat yang sudah disediakan di LKPD yang sudah Ibu bagi. Ya, sudah Ibu bagi LKPD-nya ya Ibu. Sekarang kita akan menyimak video yang Ibu tampilkan. Sebelumnya, tunggu sebentar ya, dari putar ya Ibu. Kita akan menyimak video yang Ibu tampilkan menentukan ide pokok. Assalamualaikum, halo anak-anak. Bertemu kembali dengan kami di kanal belajar, channelnya pembelajaran dan tutorial. Pada video ini, Pak Din akan mengajak kalian belajar tentang cara menentukan ide pokok, kalimat utama dan kesimpulan teks bacaan. Kalimat utama itu sudah diajarkan di kelas 4, ide pokok
juga dengan pokok pikiran, gagasan pokok atau gagasan utama pada sebuah paragraf atau sebuah bacaan. Setiap paragraf dalam suatu teks bacaan terdapat ide pokok. Ide pokok biasanya dijumpai dalam kalimat utama sebuah paragraf. Paragraf merupakan sekumpulan kalimat atau dalam satu paragraf terdapat beberapa kalimat. Dalam satu paragraf terdiri dari kalimat utama dan beberapa kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Pertama, harus baca isi paragraf dengan seksama. Yang kedua, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas atau kalimat pendukung dalam paragraf tersebut. Ketiga, temukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Nah, sebelum kita lanjut untuk menentukan ide pokok, kalian harus memahami dulu bagaimana menentukan kalimat utama dalam sebuah paragraf. Pengertian dari kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan sebuah paragraf. Kalimat utama biasanya terdapat di awal paragraf, tetapi tidak selalu di awal paragraf, bisa terdapat di tengah dan di akhir paragraf. Kalimat utama yang berada di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Sementara kalimat utama yang ada di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Dan kalimat utama yang ada di awal dan akhir paragraf bersamaan disebut paragraf campuran. Nah, bagaimana cara menentukan kalimat utama? Jika kalimat utama tersebut berada di awal paragraf, biasanya kalimat utama berada di awal paragraf itu ada di kalimat ke-1 atau kalimat pertama. Nah, perhatikan kalimat keduanya pada paragraf tersebut. Jika ada kata atau beberapa kata pada kalimat pertama diulang kembali di kalimat yang kedua, jika ada kata ini tersebut pada kalimat keduanya, terdapat kata ganti orang, mereka, ianya, dan sebagainya pada kalimat kedua, itulah ciri-ciri kalimat utamanya ada di awal paragraf. Nah, bagaimana cara menentukan kalimat utama ini itu ada di akhir paragraf? Jika pada kalimat paling akhir pada paragraf tersebut adanya kesimpulan yang ditandai dengan adanya kata-kata dengan demikian, oleh sebab itu, selain itu, sementara itu, jadi bahkan, ini merupakan ciri-ciri bahwa kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Nah, kalian sudah memahami untuk menentukan ide pokok yang sudah ditampilkan ya anak ibu? Nah, sekarang coba kamu kerjakan dulu yang ibu bagikan di dalam KPD-nya. Kerjakan dulu. Nomor 2 ya, nomor 2. Tuangkan ide pokok paragraf di atas ke dalam gambar yang sudah disediakan di bawah, ya. Nah, di paragraf 1 kita akan menentukan ide pokoknya, ya. Cara menentukan ide pokok tadi ada 5 cara. Yang pertama cara menentukan ide pokok. Yuk baca sama-sama. Iya. Nah, sekarang kita akan menemukan ide pokok pada paragraf 1. Ya, menemukan ide pokok pada paragraf 1. Nah, di sana ada berapa kalimat di paragraf 1? Ada berapa kalimat di paragraf 1 nah itu? Ada berapa? Ada 3 kalimat. Nah, mana di situ ide pokoknya? Siapa yang bisa? Di paragraf 1. Siapa yang bisa menyebutkan ide pokoknya? Coba angkat tangannya. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Yo, Kalis, Sesi. Salah satu ciri dari Kuat Sesi suaranya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Oke, bagus. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak.
itu yang merupakan ide pokok di paragraf 1. Sekarang kita menentukan ide pokok di paragraf 2. Siapa yang bisa? Rika, ayo. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Ya, bagus Rika sudah bisa menjawab di paragraf kedua. Nah, sekarang kita menentukan di paragraf ketiga. Siapa bisa di paragraf ketiga? Ayo, Naipa. Organ gerak pada hewan dan manusia kesusun kesamaan. Iya. Bagus, Nak Naipa. Sekarang di paragraf keempat. Siapa yang bisa di paragraf keempat? Paragraf 4. Kalista, ayo. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Baik, di paragraf kelima. Siapa yang bisa? Depan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Baik, bagus anak ibu. Nah, sekarang kalian sudah dapat menentukan ide pokok dari setiap paragraf yang tersedia di teks organ gerak manusia dan hewan. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 3. Nah, setelah kalian menentukan ide pokok, kalian mengembangkannya menjadi sebuah paragraf, ya. Kalian bisa mengembangkannya menjadi sebuah paragraf. Siapa bisa menentukannya? Siapa bisa mengembangkan sebuah paragraf? Rika? Yo, Rika. Organ gerak hewan dan Ide pokoknya. organ gerak terdiri atas dua macam. Organ gerak hewan dan manusia terdiri dari organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Organ gerak aktif berupa otot, sedangkan organ gerak pasif berupa tulang. Iya, bagus anak ibu. Nah, untuk yang kedua, ide pokok yang kedua, siapa bisa? Oke, Sesi, ide pokok yang kedua. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Baik, terima kasih Nak Sesi. Untuk menentukan, jangan ditunjuk Nak. Tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak, yaitu maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Baik, sekarang kita sudah menentukan ide pokok dan mengembangkannya menjadi sebuah paragraf. Nah, selanjutnya kita akan membuat kesimpulan dari pelajaran bahasa Indonesia. Kesimpulan dari bahasa Indonesia itu, apa itu pengertian ide pokok? Baca semua. Ide pokok adalah kalimat utama Iya, ide pokok itu kalimat utama yang menjadi pembahasan. Nah, kemudian apa itu fungsi ide pokok bacaan? Ide pokok bacaan Yang ketiga, bagaimana cara menentukan ide pokok? ide pokok bacaan dapat diberikan pada awal bacaan dan pembahasan. Nah, itulah kesimpulan dari pembelajaran bahasa Indonesia, ya. Apa tadi kesimpulan dari bahasa Indonesia? Ulangi dulu. Apa kesimpulan dari pembelajaran bahasa Indonesia? Ide pokok bacaan adalah kalimat Ide pokok bacaan itu adalah iya, ide pokok bacaan itu adalah kalimat utama atau pokok pikiran. Nah, sedangkan fungsi ide pokok bacaan itu adalah ide pokok bacaan memiliki memahami bahasa dan bacaan. iya. Sedangkan cara menentukan ide pokok bagaimana, Ibu? Ide pokok bacaan diberikan pada awal pembahasan.
kalian apa itu bergerak? Bergerak dapat diartikan pindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Yang ketiga, apa tulisan? Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Sahabat cerdas, coba amatilah gerakan pada manusia dan hewan tersebut. Manusia dan singa tersebut sama-sama melakukan gerakan berjalan. Manusia dan hewan menggunakan organ gerak untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Dari tayangan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tahukah kalian mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Jadi, tulang dan otot melakukan kerjasama untuk membuat hewan dan manusia dapat bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari. Kerjasama antara otot dan tulang membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Bagaimana sahabat cerdas? Apakah sampai di sini kalian bisa memahami? Ayo kita lanjutkan belajar lebih jauh lagi. Dan setelah kalian mengamati video tersebut, sekarang ambil LKPD kedua. Ambil LKPD-nya. Ya. Tuliskan yang pertama, rujukannya. Nah, baik. Ini adalah gambar kambing dan ayam. Ini gambar kambing dan ayam. Nah, hewan ini menggunakan alat gerak apa? Menggunakan alat gerak kaki. Nah, sekarang coba kamu tuliskan di situ nomor 1. Tuliskan alat gerak pada kambing dan ayam. Yang kedua, tuliskan 2 jenis alat gerak. Yang ketiga, tuliskan kesimpulan dari percakapan ayah dan anak. Tuliskan kesimpulan dari percakapan ayah dan anak. Sudah? Sudah, nah, Ibu? Oke. Sudah siap? Dapat belum? Baik. Siapa yang sudah siap? Maju ke depan. Bacakan di depan. Alat gerak pada kambing dan ayam yaitu kaki. 2 jenis alat gerak, gerak pasif dan aktif. Kesimpulan dari percakapan ayah dan anak yaitu alat gerak pada kelinci dan hewan lain serta manusia adalah sama yaitu pada kaki. Iya. Nah, mengenai alat gerak hewan dan manusia sudah paham anak Ibu? Sudah paham anak Ibu? Sudah. Nah, itu
menyimak video yang Ibu tampilkan untuk membuat organ gerak manusia dan hewan dari bahan bekas atau karton. Simak videonya. Nanti kalian akan membuat kegiatan ini di rumah. Ya Ibu, kalian buat di rumah supaya lebih kreatif dalam membuat alat peraga. Nah, simak video berikut ini. Coba disimak baik-baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Bahan yang kita butuhkan untuk mengolah model alat peraga alat gerak manusia dan hewan. Ada gunting, pensil, double tip, bilah lidi, kardus bekas, dan ini gambar media alat geraknya hewan dan manusia. Nah, pertama pola alat gerak pada kardus. Nah, kalian bisa menggunakan tip atau lem kertas. Nah, kalian jika ingin menggambar secara langsung bisa saja dengan menggunakan pensil. Tapi jika ingin print out gambar itu bisa langsung ditempelkan pada kardus tersebut. Sesuai dengan alat gerak yang kita inginkan. Kita tempelkan lidi batangan pada bagian belakang gambar. Nah, ini memudahkan kita memegang dan menggerakkan wayar alat gerak tersebut. Kita lekatkan lidi di belakang wayar tersebut dengan menggunakan double tip dan letakkan lidi tersebut di alat gerak hewan tersebut. Itu kita lakukan hal yang sama dengan merekatkan lidi ke belakang pola alat gerak manusia dengan menggunakan double tip. Nah, meletakkan lidi ini yaitu di alat geraknya ya, di kaki dan di tangan untuk memudahkan kita menggerakkannya.
kalian bisa mencobanya di rumah. Boleh alat gerak hewan atau alat gerak manusia. Silahkan coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah mengenai cara membuat organ gerak manusia dan hewan dari bahan bekas, yaitu karton. Nah, itu bisa kamu lakukan di rumah supaya kamu lebih kreatif, ya. Itu tugasmu di rumah. Ya, Anak Ibu, paham kira-kira? Paham kira-kira Anak Ibu? Nah, sebelum kita tutup, Ibu bertanya dulu. Apa materi yang sudah kita pelajari hari ini? Bahasa Indonesia, IPA. Kalau bahasa Indonesia dia tentang menentukan Menentukan ide pokok pada sebuah paragraf. Iya, menentukan ide pokok pada sebuah paragraf. Kemudian apa Anak Ibu? IPA itu tentang alat gerak manusia dan hewan. Nah, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat. Sebelum kita tutup pembelajaran kita ini, doa dipimpin oleh Depan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebelum kita tutup pembelajaran kita menyanyikan lagu daerah dulu, yaitu lagu Ampar-Ampar Pisang. Pernah kalian dengar lagu Ampar-Ampar Pisang? Pernah dengar Anak Ibu? Baik, ayo kita nyanyikan sama-sama. Dengan semangat ya Anak Ibu.
mengakhiri pembelajaran kita. Selamat pagi. Selamat